Halo semua, hari ini kita mau berbagi pengalaman pindahin burayak yang umur 1 bulanan, 1 bulan kira-kira. Nah ini ada beberapa lubuk yang udah dipindahin, ada 3 lubuk. Di sini ada, ini kita breeding ada tipe multicolor giant, terus ada multikoi. Ini plakat bukan giant ya. Terus di sini ada Avatar. Nah, ini umur 1 bulan nih. Ini Avatar yang ada Coopernya. Nah, ini nggak banyak sih. Tapi mungkin ada sekitar 100-an ekor. Nah, ini udah 1 bulan nih. Kita baru ganti airnya. Nah, kalau ini lebih ke Black Koi sama Red. Ini lumayan banyak anakannya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, ini coba kita zoom. Nah, ini burayak umur 1 bulan kira-kira nih. Jadi pertumbuhannya nggak merata. Ada yang masih kecil banget. Nah, ini cuman masalah size nggak masalah. Yang penting burayak ini sehat dulu. Nah, cara tahu sehat apa enggak, lihat aktif burayaknya. Oke. Ini lubukan yang kedua, tadi Avatar, ini Black Koi sama Red Koi. Nah, ini multi giant. Ini juga lumayan banyak. Nah, ini banyak ya. Ini kita baru ganti air. Di dalam sana masih ada. Kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini. Terus ini kita mau sharing. Jadi kalau di sini biasanya pindahinnya gimana sih? Kalau saya pribadi pindahinnya cuma diserok, teman-teman. Pakainya apa sih? Serokannya, tunggu. Serokannya tadi taruhnya di mana ya? Oh, serokannya di belakang. Pakai serokan aja. Cuman ini contoh aja ya. Ini ada serokan juga. Saya biasa langsung cuma serok begini. Terus langsung dimasukin ke wadah baskom seperti ini. Nah, ini yang udah saya pindahin nih burayaknya. Jadi kotorannya masih ke bawah, gak masalah. Yang penting airnya udah kita ganti. Yang paling penting tuh ganti air, teman-teman. Nah, ini kita taruh dulu di sini ya, biar kita nikmatin dulu. Ini tipe Nemoxi nih. Nah, banyak ya anakannya ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, doa saya buat teman-teman juga bisa berhasil breeding. Ini saya baru breeding sekitar 7 pair. Jadi bulan kemarin, tepatnya 1 bulan lalu, saya itu breeding 4 pair. Sebelumnya saya breeding 3 pair. 3 pair itu, 1 pair pertama ini. Nah, ini bukan pertama, tapi tipe HMPK Vampir. Sama jantangnya itu selo. Jadi kebanyakan anakannya ini yang selo-selo warnanya, tapi ekornya ada warna merah-merah. Coba kita serok sedikit ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini yang udah umur 3 bulan sih kira-kira. Nah, ini ada sekitar, waktu itu breeding berhasil 180 ekor kita hitung. Terus ini lubukan yang kedua dan ketiga, tapi ini nggak kelihatan ya. Ini agak gelap karena kita pakai daun ketapang. Ini yang umur 2 bulan nih. Ini yang 2 bulan di sini. Nah, ini coba saya nyalain flashnya ya. Oh, flashnya nggak bisa nyala nih. Oke, nggak masalah, saya serokin ya ke teman-teman ya, lihat ya, biar ada gambaran burayak 2 bulan tuh gimana sih. Kalau di saya segini ukurannya 2 bulan. Kelihatan ya. Ini tipenya multi, saya mainnya multi, saya senengnya warna-warni. Jadi ini saya breed 2 pair, cuman saya pisah-pisah. Jadi size-nya saya pilih yang kira-kira sama. Nah, fungsinya buat apa sih? Karena kalau saya satuin di sini ya, ini buat yang size-nya masih kecil-kecil, nanti kalah makannya, teman-teman. Jadi saya pisahin aja. Nah, ini seperti ini agak blur ya videonya ya. Soalnya perdana nih. Jadi harap dimaklumin. Oke, kita kembali ke topik kita.
Hari ini apa aja sih yang perlu kita siapin ketika kita ganti air burayak? Yang pasti yang pertama adalah kita harus ada wadah, benar ya? Ini wadah tadi udah saya cuci styrofoamnya. Ini kering, nggak ada air. Terus ini ada tanggal saya breeding. Jadi biasanya kalau saya breeding saya kasih tanggal teman-teman. Di sini 8 bulan 2 ya. Breedingnya, waktu penjodohannya nih. Jadi waktu penjodohan saya udah buatin seperti ini. Ini male-nya Nemo, terus female-nya ini Nemoxy koi, lebih keren. Nah, terus yang pasti kita butuh air, karena kalau nggak ada air, burayaknya tewas teman-teman. Namanya juga piara cupang, jadi kita perlu air, benar ya? Oke, di sini air, terus kita perlu gayung pastinya karena saya sendiri. Nah, ini tinggal kita ambil aja airnya, kita masukin ke. Nah, untuk air sendiri settingannya gimana sih? Nanti saya liatin ke teman-teman. Saya buatin video next deh ya, cara setting air gimana. Cuman saya jelasin aja secara singkat. Biasanya itu kalau saya di sini air ini saya akan endapin beberapa hari. Nah, waktu pengendapan saya kasih apa sih? Jadi air saya ambil ini PDAM, di sini saya pakainya. Di sini saya kasih dalam wadah, biasanya galon atau ini ember gede. Saya biarin, saya langsung kasih obat biru teman-teman. Obat birunya ini saya pakainya yang ini. Nah, ini obat birunya. Terus saya pakai garam ikan. Nah, ini. Nah, kalau saya settingannya seperti ini. Jadi saya kasih kira-kira secukupnya aja. Obat birunya beberapa tetes. Kalau untuk satu ember ini biasanya saya kasih 6 tetes, 7 tetes lah. Terus garamnya biasanya kira-kira saya kasih 2 sendok. 2 sendok teh ya, yang kecil ya. Nah. Terus ini air burayak jangan tinggi-tinggi teman-teman. Kenapa? Ketika kita kasih makan kebanyakan, burayak itu bisa cenderung patah pinggang ya kalau airnya terlalu tinggi. Nah, settingan tinggi air saya itu berapa sih? Nah, di sini teman-teman lihat ya. Ini tangan saya ya. Biasanya saya cuma ambil segini. Segini tingginya. Nah, ini. Segini. Oke, ini udah cukup. Terus kita kasih daun ajaib. Daun ajaib apa ya? Ketapang. Daun ketapang. Ini tinggal kita masukin aja beberapa lembar. Ini 3 lembar cukup sih, tapi terserah teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih banyak boleh 4 deh, soalnya kecil. Nah, seperti ini, biarin dia meresap. Nah, ini kan langsung berubah warna ya. Itu ketapang laut nih teman-teman, saya beli cukup mahal, 1 bungkus 10.000 di tempat saya. Nah, ini kan udah berubah warna nih. Kalau udah begini, nah saatnya nih burayak yang ini kita langsung masukin aja nih di sini teman-teman. Banyak ya. Nah, bersyukur nih breeding kalau udah beberapa kali dari gagal nanti belajar, tinggal tunggu waktunya, pasti bisa. Yang penting mau belajar. Nah, ini udah oke. Kalau suhunya sih sama ya airnya ya sebenarnya. Karena kenapa? Saya kan pakai air endapannya sama. Ini saya endap beberapa hari. Jadi sebenarnya nggak perlu menyamakan suhu. Biasanya kan kalau kita lihat beberapa rekan-rekan kita nyamain suhu, itu boleh-boleh juga. Tapi kalau di saya nggak nyamain suhu. Yang paling penting tadi adalah airnya diendapin, nomor 1. Nomor 2 itu teman-teman kasih obat biru sama garam sama ketapang. Nah, yang ketiga, ini tingginya ini loh, jangan terlalu ketinggian, karena kalau ketinggian nanti patah pinggang. Batasnya di sini kalau saya. Nah, ini umur 1 bulanan ya. Jadi saya seperti ini. Terus makannya apa sih? Saya Artemia sama kutu air teman-teman. Jadi Artemia saya masih tetasin, ini seperti ini tetasnya. Nanti juga saya buat videonya kalau teman-teman mau. Cuman rasanya udah pada bisa. Jadi nanti next day. Sementara kita fokus di sini dulu.
Nah, cara penuangannya gimana? Penuangannya simpel aja teman-teman, nggak perlu takut-takut. Jadi dituang aja langsung. Oke, ini dituang aja seperti ini. Terus ini takutnya masih ada yang tinggal, dilihat dulu ada nggak yang ketinggalan. Oke, aman ya, bersih ya, nggak ada yang ketinggalan. Terus kita cek burayak kita yang barusan kita tuang. Mereka berenangnya gimana nih? Kalau masih aktif, aman teman-teman. Tapi ketika kita pindahan, kalau nggak aktif lagi, atau nanti sekarang ini sih biasanya dia akan penyesuaian dulu, akan diem sebentar. Tapi teman-teman cek aja secara berkala gimana. Tapi kalau udah diendapin, terus udah dikasih garam, dikasih obat biru, harusnya aman burayaknya. Ini 1 bulan. Kira-kira sebulan lagi kalau dirawat dengan benar, dikasih makan yang cukup, diganti air secara rutin. Kalau udah 1 bulan ini biasanya seminggu sekali saya ganti air. Jadi ini dari pertama kali saya breeding, saya masukin ke styrofoam ini, itu 1 bulan baru saya ganti air. Nah, kenapa saya baru 1 bulan? Karena memang airnya nggak terlalu kotor. Cuman tadi mau saya videoin nggak bisa karena di sini masih berantakan nih. Tuh, teman-teman lihat aja ini berantakan. Jadi belum saya sempat videoin, lain kali mungkin ya. Yang penting ini kita cara mindahin burayak, settingan air, terus jangan lupa setelah ini kasih makan yang ini. Oke, setelah kita pindahin semua ini, kita perlu kasih makan. Kalau saya biasanya pindahin dulu, ganti airnya dulu, baru kasih makan. Karena kalau saya kasih makan, biasanya masih ada sisa kutir atau artemia. Sayang nanti kalau saya ganti air. Jadi saya lebih sukanya ganti air dulu baru saya kasih makan. Nah, habis video ini saya langsung kasih makan nih ke burayak ini. Oke, sampai di sini aja. Semoga bisa bantu teman-teman, bisa kasih masukan atau saran teman-teman, silahkan komen aja. Thank you.